mensucikan diri di bulan Ramadan ini. Allah menciptakan manusia sejak dari lahir dari ibunya itu dengan dua potensi kejiwaan. Dan dua potensi kejiwaan ini berlawanan. Misalnya potensi rajin dan ada potensi malas. Ada potensi pandai, ada potensi bodoh. Ada potensi bersih dan ada potensi kotor. Nah, kemudian Allah mempersilahkan kita masing-masing untuk memilih mengembangkan potensi yang mana. Potensi yang bersihkah atau potensi yang kotor? Potensi yang pandai atau potensi yang bodoh? Itu dipersilahkan. Jadi kalau kita itu lahir, waktu kita lahir itu ada predisposition, ya, ada keadaan yang sudah ditempelkan pada diri kita sendiri, dari diri kita, yang itu kita anggap potensi, atau kadang-kadang disebut bakat bawaan, ya, bakat bawaan. Nah, itu ada bakat bawaan cerdas, ada bakat bawaan kurang cerdas. Tapi meskipun cerdas, itu harus dikembangkan sehingga dia menjadi pandai atau bodoh. Ya, kalau cerdas itu kan kapasitas akalnya, tapi pandai itu dia dibina atau tidak. Membina ini seringkali kita menyebut mendidik atau pendidikan. Ya, jadi harus ada dua komponen yang ada di dalam diri kita sebagai bawaan, kemudian kita bangun atau kita bina atau kita latih dari luar. Nah, ini kita lebih ke fokus pagi ini di potensi bersih dan potensi kotor, ya. Karena Allah memberi kita kesempatan pada masing-masing kita untuk memilih salah satu, maka Allah memberitahukan bahwa setiap manusia itu harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi kita potensi bersih dan kotor ada. Kemudian kita memilih mengembangkan potensi bersih atau mengembangkan potensi kotor. Artinya, untuk menjadi orang yang jiwanya bersih itu ada effort, ada usaha. Untuk mengembangkan jiwa yang kotor juga ada usaha. Jadi pilih mana? Kalau ada orang milih yang kotor itu, ya keterlaluan. Dia punya potensi bersih kok yang dikembangkan kok yang kotor. Dia punya potensi pandai kok yang dikembangkan kok yang bodoh. Nah itu kita diberi kebebasan memilih. Silahkan pilih. Mau bersih atau kotor. Innal insana lafi kabad. Manusia itu memang dalam keadaan payah, dalam keadaan selalu berusaha, diibaratkan seperti mendaki bukit misalnya. Nah, tinggal dia pilih bukit yang mana gitu. Nah, terus sih karena kita diberi kebebasan untuk memilih, kalau Allah memberi kebebasan selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Nah, kalau ada kebebasan, di situ pasti ada tanggung jawab. Artinya, kalau kita memilih bersih diri itu apa sih? Nanti kita lihat, bersih diri itu bersih dari kemusyrikan dan bersih dari dosa. Jadi, untuk kita bersih dari kemusyrikan dan dosa, itu harus ada effort. Tapi untuk membangun kemusyrikan atau kejahatan itu juga harus ada effort, harus ada usaha. Gitu. Jadi pilih misalnya ibaratnya mau ke kanan atau ke kiri. Tapi hati-hati. Kalau ke kanan resikonya apa? Kalau ke kiri resikonya apa? Tinggal pilih. Nah, kenapa Allah memberi kita kebebasan? Karena kita diberi bekal untuk kemampuan memilih. Bekalnya itu apa? Akal.
Kalau sapi tidak diberi akal, tidak diberi kebebasan, karena nggak bisa milih dia, nggak tahu bagaimana cara memilih. Terus oleh karena itu, sapi tidak disuruh bertanggung jawab. Kita manusia disuruh bertanggung jawab karena kita sudah diberi bekal akal yang mempunyai kemampuan memilih kanan atau ke kiri, baik atau buruk, bersih atau kotor. Jadi singkatnya, ada kebebasan, ada tanggung jawab. Tentu Allah memotivasi kita untuk mengambil pilihan yang menyelamatkan dan membahagiakan diri kita. Jadi kalau kita memilih bersih, konsekuensinya atau akibatnya nanti hidup kita selamat dan bahagia. Tapi kalau memilih ke kiri, celaka dan sengsara. Efek itu misalnya begini ya, kita untuk menjadi orang yang bersih dalam hal makan. Yang bersih itu gimana? Yang halal dan baik. Untuk makan yang halal dan baik itu kita harus punya effort, punya usaha, bekerja dan sebagainya. Tapi kalau mau mengotori diri itu dengan misalnya makan yang haram, itu juga harus ada effort. Misalnya untuk mendapatkan yang haram itu harus dengan mencopet. Mencopet itu ada pengetahuannya. Coba deh kalau di antara para copet itu berkumpul, kok kemudian ada temennya yang ketahuan, nanti kan yang lain bilang, kamu goblok sih, masa caranya begitu, ya ketahuan lah. Nah, jadi berarti untuk menjadi copet saja itu harus pinter. Apalagi kalau copetnya itu kelas kakap, koruptor, korupsi, itu harus membutuhkan otak, kecerdasan dan usaha yang banyak. Nggak mungkin tidak bisa tidak mungkin bisa korupsi kalau tidak ada misalnya usaha secara akal, liku-likunya bagaimana, kemudian tenaga dan sebagainya. Itu jadi dua-duanya itu membutuhkan effort. Nah, terus Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberi potensi dua itu, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa itu yang membuat Allah. Allah itu yang maha menciptakan. Allah sering bersumpah dengan menyebut makhluknya. Misalnya wasyamsi, demi matahari. Matahari kan makhluknya Allah. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut matahari. Kenapa Allah menggunakan matahari untuk bersumpah? Karena matahari itu penting sekali untuk kehidupan kita. Tanpa matahari mungkin kita nggak bisa hidup. Nah, begitu juga ini Allah bersumpah dengan menyebut jiwa. Jiwa itu penting sekali. Karena kita itu bisa selamat atau celaka itu dengan menggunakan jiwa tadi. Terus, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah itu menanamkan pada manusia itu, pada jiwa itu, fujuraha, potensi durhaka, wa taqwaha, dan potensi takwa. Potensi durhaka dan takwa terserah dia mau mengembangkan yang mana. Nah, terus Allah memberitahukan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Coba kata yang dipakai itu kan kata kerja. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Berarti untuk menjadi suci kita harus berusaha. Sebenarnya lebih sulit mana sih? Menjaga kesucian dan mengotori. Lebih mudah menjaga kesucian. Karena apa? Sejak lahir kita tuh sudah suci. Nah, sejak lahir kita suci. Misalnya orang kalau berkata jujur itu suci. Orang berkata bohong itu kotor. Anak kecil itu nggak bisa bohong. Diajari bohong ya sulit. Aku tadi dibilangin mama suruh mengatakan begini. Oh, wah, buka rahasia. Ya itu ya karena anak itu belum bisa bohong. Jadi waktu lahir anak itu bawaannya bersih. Jadi kalau dikatakan beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, itu bagi orang yang sudah terlanjur kotor. Karena waktu bayinya itu bersih. Nah, kalau mulai dari bayi,
kemudian dididik oleh lingkungannya itu supaya menjaga kebersihannya, maka itu enak bagi anak itu. Dia tinggal menyesuaikan diri dengan jiwa dia yang asli. Nah, kalau dia tidak mau menjaga kebersihannya, celaka, wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang mengotorinya. Jadi membersihkan itu juga ada usaha, mengotori juga ada usaha. Nah, berdasarkan firman Allah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa baik membersihkan atau mengotori jiwa itu masing-masing membutuhkan usaha, maka betapa rugi orang yang berpayah-payah usaha tapi mengotori jiwanya. Dengan demikian dia akan memperoleh akibat yang merugikan. Apa itu? Celaka dan menyiksa. Celaka, dia hidupnya menjadi sulit. Ya, kalau orang mencopet begitu kan dia akan dibenci oleh orang. Orang begitu ada orang itu pencopet itu datang, hati-hati. Terus orang lain berusaha untuk menyingkir dari dia. Dia akan menjadi terisolir. Padahal manusia itu butuh pertemanan, ya, makhluk sosial. Terus besok di akhirat masuk neraka, menyiksa diri dia. Ya. Dan beruntunglah orang yang berpayah-payah usaha membersihkan diri untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dari bencana, di kehidupan di dunia ini tidak ada kesulitan. Terus juga bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang membersihkan diri, dia sebenarnya melakukannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, seperti firman Allah yang lain, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Siapa yang berusaha menjaga kebersihan diri, bandingkan yang tadi zakka, membersihkan diri, yang ini menjaga kebersihan diri. Jadi kalau kita sudah terlanjur kotor, kita bersihkan. Nanti kalau sudah bersih, kita jaga kebersihan itu. Jadi tidak lalu kita bersihkan terus kita kotori lagi. Puasa Ramadan itu kita membersihkan diri dari dosa. Terus habis Ramadan kita kotorin lagi. Wah, itu akalnya perlu dibina itu ya. Jadi kalau orang itu menjaga bersih diri, maka dia sebenarnya menjaga bersih diri itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah nanti akan kembali kita. Nah, ketika kita kembali, kita akan dinilai kita bersih atau kotor. Nah, kita beruntung ya, bahwa kita diberi oleh Allah seorang utusan yang salah satu tugasnya mensucikan umatnya. Kita umatnya utusan itu adalah Nabi Muhammad, berarti kita termasuk yang diusahakan oleh Nabi Muhammad agar kita itu berjiwa yang suci. Bagaimana cara Rasulullah menjaga atau mensucikan umatnya? Karena Rasulullah umurnya terbatas. Kita juga tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Ajaran-ajaran Rasulullah itu bisa kita pelajari sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Ya. Allah membekali Nabi Muhammad dalam hal mensucikan umatnya dengan Al-Quran, yang di dalamnya itu banyak kebijaksanaan yang diajarkan kepada kita. Ya, Allah menyebutkan itu bahwa kita itu beruntung. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia. Nah, ini kan nikmat kita yang diberi karunia. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin karena Allah telah mengutus di antara orang-orang mukmin itu seorang utusan yang ditugasi untuk membaca ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan mengajari mereka kitab, mempelajari kita Al-Quran, wal hikmah, dan kebijaksanaan.
Jadi untuk kita bersih, kita butuh mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hikmah, pelajaran-pelajaran yang bijaksana, yang baik kalau kita terapkan, yang menyelamatkan kita. Ya. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dulu orang-orang yang sekarang jadi mukmin, ya, para sahabat ini tentunya dulunya itu berada dalam kesesatan. Terus setelah ada Rasul, mereka menjadi hidup nyaman, hidupnya damai, ya, nggak ada pertikaian. Ya. Ini berarti bahwa ketika Rasulullah itu mensucikan kita, Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai pedoman atau rujukan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara membersihkan atau mensucikan jiwa secara teknis dan detail, kita perlu membuat kesepakatan dulu, ya, membuat konsensus apa sih yang dimaksud dengan jiwa bersih itu. Ya. Jiwa bersih atau berjiwa yang suci adalah jiwa yang terbebas dari kemusyrikan dan dosa. Ya. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah, dosa itu perbuatan yang melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah itu mengotori, karena itu akan menodai jiwa kita. Menodai, kalau misalnya saya ini bohong, habis bohong saya ada ketakutan, takut kalau ketahuan kebohonganku. Kalau saya mencuri, misalnya dengan cara korupsi, nanti saya tuh selalu ketakutan. Nah, ketakutan itu bisa membuat saya salah tingkah. Salah tingkah itu macam-macam. Dengan saya tuh mencuri, maka saya akan cenderung untuk banyak bohong. Kalau ada orang tanya, itu kamu duit dari mana? Oh, aku kan dapat warisan. Warisan dari mana? Terus kok bisa mempunyai kekayaan sebanyak itu sampai triliunan, padahal gajimu sedikit begitu. Terus bohong. Nah, itu jadi orang yang jiwanya kotor itu cenderung makin kotor, makin kotor, makin kotor, karena makin hari makin melanggar ketentuan Allah. Nah, terus dengan pertimbangan bahwa kesucian diri itu bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan sekaligus mengantarkannya masuk ke surga. Sedangkan mengotori diri itu berakibat sebaliknya, yaitu menyengsarakan dan mencelakakan. Kemudian dengan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, kita berpendapat, atau mohon maaf, dengan berpedoman pada Al-Quran, kita akan mendapatkan beberapa cara untuk mensucikan diri. Mari kita lihat ajaran-ajaran di Al-Quran yang bisa kita pakai untuk mensucikan diri. Tadi sudah ada konsensus, mensucikan diri itu mensucikan diri dari menyekutukan Allah dan berbuat dosa. Cara pertama yang saya usulkan yaitu memurnikan ketergantungan hidup hanya pada Allah. Kalau kita menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah, insya Allah jiwa kita bersih. Gimana nggak bersih? Kalau saya itu menggantungkan hidup saya pada Allah, saya merasa kehidupanku dicukupi oleh Allah. Karena saya merasa sudah dicukupi, ngapain aku mencuri? Ngapain aku menipu orang? Nggak usah. Aku nggak usah menipu orang, sudah cukup kok kehidupanku. Ya. Dan bahkan yang saya rasakan lebih dari itu. Saya ini sekarang ya butuh kehidupan untuk keluarga saya, ditambah dengan ngurusi para santri. Para santri itu butuh biaya banyak, karena pesantren kita ini kan menanggung konsumsi mereka. Dengan kita beri uang makan satu bulan 900.000. Dari mana itu duit? Saya tidak kaya, saya nggak punya bisnis. Terus caranya gimana? Ya udah, kita menggantungkan kepada Allah saja. Allah yang ngasih. Nah, kenapa begitu? Allah itu Maha Penyayang, sehingga ketika Allah menciptakan, Allah itu merawat kita antara lain dengan cara memberi rezeki. Dan Allah lah yang paling berkuasa, yang
memberi kita kehidupan dan mematikan kita. Kita itu misalnya ada orang ya kepengen mati, kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Ada orang yang kepengen mati terus bunuh diri, kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Mungkin dengan diselamatkan orang, mungkin cara jatuhnya itu tidak membuat dia fatal begitu. Kalau belum waktunya begitu. Tapi kalau sudah waktunya, meskipun sehat, meskipun tidur di tempat tidur yang empuk, kalau sudah waktunya mati ya mati. Jadi kita ini hanya nurut aja. Ya udah, kita diberi Allah, dibuat Allah kita hidup. Suatu saat kita dibuat mati. Nah itu makanya kita serahkan saja kepada Allah. Terserah Allah. Kalau Allah membuat saya hidup, ya nanti Allah akan merawat saya dengan memberi rezeki dan sebagainya. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberi rezeki kepadamu. Ya, ini bukti bahwa Allah kalau menciptakan itu merawat. Kalau Allah menciptakan tanaman tumbuh, dirawat oleh Allah. Caranya gimana? Kasih hujan. Dia butuh sinar matahari, dikasih sinar matahari dan sebagainya. Dia butuh pengembang biakan misalnya supaya pohon itu bisa selalu ada. Diatur oleh Allah bagaimana supaya bisa tumbuh lagi. Ada yang misalnya pohon kapuk itu bijinya banyak, terus kemudian kalau sudah tua itu lepas lalu berterbangan ke sana kemari, terus tumbuh lagi. Beringin itu buahnya dimakan oleh burung terbang ke sana kemari, begitu dibuang nanti tumbuh di situ. Nah itu berarti Allah merawat itu sampai dengan menjaga kelestariannya. Nah, kalau memang seperti itu, ya udah kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah saja. Ya. Hal min syurakaikum, Allah menantang begitu. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai', ada enggak Tuhanlah yang kamu orang anggap Tuhan selain Allah, ya. Yang kamu anggap Tuhan selain Allah, apapun deh, bisa enggak menciptakan seperti itu, menciptakan sesuatu kemudian dirawat, dibuat hidup, dibuatnya mati? Nggak ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ini istilahnya juga maha suci. Jadi kalau Allah itu maha suci dari sekutu, maka kalau kita ingin suci, kita menganggap Allah maha suci gitu. Kemudian kita hindari, karena kita menggantungkan diri kepada Allah, maka kita hindari sikap menggantungkan hidup pada yang lain. Nah, penyakitnya manusia ini seringkali menggantungkan hidup pada duit, pada harta. Buktinya apa? Kalau orang bilang, wah aku kalau 1 bulan belanjaku 10 juta, aku masih punya 50 juta, berarti aku masih bisa hidup 5 bulan lagi. Bisa hidup 5 bulan lagi karena duitnya cukup untuk anggaran belanja 5 bulan. Itu kan berarti dia menggantungkan hidupnya pada harta, pada duit. Punya 50 juta, besok hilang bisa kok. Kok bisa? Bisa, gampang sekali. Dicopet orang, ditipu orang. Kemudian misalnya tiba-tiba mobilnya rusak. Terus biayanya 50 juta. Mobil kok bisa biayanya 50 juta? Bisa. Kalau mobil yang mahal itu kan biayanya memang mahal. Ya, sekali bengkel bisa 50 juta. Jadi aku punya 50 juta, aku masih bisa hidup 5 bulan lagi. Oleh Allah dicabut. Mobilnya dibikin rusak. Terus biayanya 50 juta. Hilang. Ya. Jadi kita jangan mengandalkan hidup kita pada harta seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat itu mencela orang tapi orangnya tidak hadir. Tapi kalau mencela itu mencela di hadapan, memaki-maki di depan.
Jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang, baik orangnya hadir atau tidak hadir. Nah, orang yang semacam itu biasanya sombong. Kenapa sombong? Seringkali orang yang sombong itu dikarenakan merasa serba cukup, duitnya banyak. Karena duitnya banyak, ya dia ngitung-ngitung. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang dia suka mengumpulkan harta, kemudian dihitung lagi. Ya, dihitung, aku masih bisa hidup 5 bulan lagi, dan sebagainya. Ya. Terus ini poinnya di berikutnya ini. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang membuat dia kekal. Hartanya itulah yang membuat dia survive. Ya, ini perlu ya, karena saya pernah mendengar dari teman saya yang saya merasa dekat. Pak, saya sampai dengan waktu itu bulan sekitar Agustus ya. Pak, saya sampai dengan November atau Desember tahulah mau makan apa itu adalah. Tapi Januari saya nggak tahu, Pak, bagaimana saya hidup, karena saya nggak punya uang yang cukup untuk bulan berikutnya. Itu berarti dia menyandarkan hidup pada harta. Ya. Alhamdulillah seperti saya ini ya seperti dilatih oleh Allah. Misalnya saldo untuk santri itu menipis sampai ya teman dekat saya ngurusi keuangan, Pak, duitnya tinggal segini, Pak. Alah, nggak apa-apa, itu cukup untuk 1 bulan. Jadi kalau bulan depan nggak ada uang masuk sama sekali, itu masih cukup itu 1 bulan. Terus bulan berikutnya gimana? Ya Allah, antara sekarang sampai sekarang ini kan pengeluaran sudah kita keluarkan semuanya. Nanti pengeluaran berikutnya itu masih ada 30 hari lagi. Dalam 30 hari itu kan ada saja uang masuk. Ya benar, uang masuk. Nah, ya kan? Jadi jangan pernah ragu-ragu pada jaminan Allah. Tapi kuncinya itu memurnikan iman hanya kepada Allah. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa kita ini menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah, tidak pada harta, kita relakan menyisihkan sebagian dari harta kita untuk sedekah. Nah, jadi sedekah itu sebenarnya kita itu memberi bukti kepada Allah. Ya Allah, ini loh, saya tidak mempercayai bahwa hartalah yang membuat saya hidup, tapi Engkau yang membuat hidup. Maka aku coba sisihkan sebagian dari hartaku, aku gunakan untuk kepentingan orang lain. Ya, bisa untuk menolong orang yang miskin, yang sulit makannya, nggak ada harta untuk makan, atau untuk pendidikan. Oh, itu ada madrasah untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Duitnya dari mana? Muridnya itu tidak sanggup membayar banyak. Nah, terus kita sumbang. Pesantren juga begitu. Jadi kita itu sisihkan sebagian dari harta kita, kita keluarkan sambil membuktikan kepada Allah, ya Allah, ini saya tidak menggantungkan diri pada harta. Nah, itu karena sedekah itu membuktikan kebenaran imannya, maka disebut sedekah. Sedekah itu kan artinya pembenaran. Jadi sedekah itu membenarkan keimanannya. Sedekah juga disebut zakat. Zakat itu artinya pensucian. Jadi orang yang bersedekah itu sebenarnya mensucikan diri. Jiwanya yang disucikan, bukan duitnya. Suci dari apa? Dari kemusyrikan. Membersihkannya itu tadi. Ya Allah, saya meyakini bahwa Engkaulah yang menjamin. Aku tidak khawatir menyisihkan sebagian dari hartaku, aku berikan pada orang lain atau aku gunakan untuk kepentingan ibadah. Aku yakin Engkau nanti pasti mengganti. Kan Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Berapapun yang kalian sedekahkan, pasti Allah ganti. Nah, kalau orang beriman kan yakin bahwa nanti diganti.
Nah orang yang pelit, itu sebenarnya dia nggak yakin. Nah kalau nggak yakin berarti dia imannya kurang, masih belum bersih. Ya, jadi coba kita perhatikan ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memungut pajak, memungut sedekah. Mohon maaf, bukan memungut pajak, tapi memungut sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Pungutlah, ya. Pungutlah zakat dari harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, ya, bukan membersihkan harta, tapi membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Nah, berarti yang dibersihkan adalah jiwanya, dibersihkan dari kemusyrikan. Nah, orang yang mengandalkan kehidupan atau kebanggaan pada harta pasti tidak berani bersedekah. Ya, kalau aku bisanya hidup kalau ada duit, orang semacam itu tidak akan mau bersedekah. Pasti kikir. Sekaya apapun tetap dia kikir. Bahkan bisa jadi makin kaya makin kikir. Coba ini Allah firman-Nya. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kamu ini menguasai khazanah rahmat Tuhanmu. Khazanah rahmat Tuhanmu termasuk misalnya mempunyai kekayaan seluruh dunia. Kekayaan seluruh dunia itu gimana? Ya ini kalau di Indonesia itu kan ada orang, segelintir orang menguasai kekayaan 90 aset bangsa kita, aset negara gitu. Wah, itu kan bisa seperti itu. Jadi kalau ada orang itu menguasai aset sampai seluruh dunia nilainya, pasti kamu akan takut membelanjakannya. Takut. Nah, ini membelanjakan itu infak. Tadi saya menyebut sedekah itu disebut sedekah atau zakat. Ada sebutan satu lagi, infak. Karena infak itu artinya membelanjakan, spending. Kalau kita bersedekah pasti kita membelanjakan, mengeluarkan sebagian dari harta kita. Kalau kalian seandainya mempunyai kekayaan aset seluruh dunia, pasti kalian menjadi pelit, kikir. Karena apa? Takut miskin, takut berkurang, takut tidak bisa mempertahankan hidup. Wa kanal insanu qatura, manusia itu memang mempunyai bakat kikir. Nah, ini tadi kan saya bilang bakat bersih dan kotor. Setiap orang punya bakat kikir dan punya bakat murah hati, generosity, ya, generous. Jadi ada di dalam diri kita itu bakat itu ada, tinggal kita mau mengembangkan yang mana. Mengembangkan itu butuh latihan. Kalau mau latihan, ya cobalah sedekah itu mulai dari kecil, mulai waktu penghasilan kita kecil gitu, sisihkan sedekah. Nanti makin banyak penghasilan kita, sedekahnya makin banyak. Orang seringkali menjadi kikir ketika makin kaya karena waktu masih kecil pendapatannya tidak dilatih gitu. Itu cara satu, ya, memurnikan ketergantungan kita kepada Allah. Yang kedua, memurnikan tujuan hidup. Tujuan semua kegiatan hidup kita itu hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Udah, apapun yang kita lakukan tujuannya hanya satu, yaitu ridho Allah. Nah, memurnikan tujuan hanya satu itu namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Nah, memurnikan itu kan menjadi mensucikan jiwa juga. Ya, jadi kalau kita itu melakukan apapun tujuannya hanya untuk Allah, itu berarti kita memurnikan, mensucikan jiwa kita karena kita tidak akan menjadi musyrik. Perintah Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Mengabdilah kamu kepada Allah secara murni. Secara murni memurnikan ad-din itu way of life. Memurnikan cara hidupmu semuanya hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang murni. Jadi kita mesti memurnikan agama kita, keyakinan kita. Nah, ketika bersedekah misalnya,
Tadi kita bilang salah satu cara memberikan itu sedekah. Nah, ketika kita bersedekah, tujuan kita juga hanya satu, mencari ridho Allah. Bukan tujuan lain. Tapi banyak orang bersedekah tujuannya lain. Misalnya tujuannya mencari popularitas atau mencari dukungan politik, dibagi-bagi, lempar dari mobil. Supaya apa? Dapat dukungan politik. Oh, itu nggak murni, jiwanya nggak suci, itu nggak bersih. Terus misalnya lagi bersedekah untuk apa? Menjinakkan lawan politik. Kalau kamu memberi kepada lawan politik itu bisa dalam bentuk, kalau kamu mendukung saya, aku kasih 1 triliun. Bisa juga bukan begitu, tapi kalau kamu mendukung saya, aku kasih bisnis ini untuk kamu. Bensin itu ada jenis macam-macam. Kira Pertamax ini aku kasihkan kamu. Pokoknya penjualan Pertamax seluruh Indonesia kamu yang menguasai. Nah, itu kan sama dengan memberi penghasilan. Nah, itu kalau pemberian yang semacam itu tidak ada pahalanya karena tidak mengharapkan ridha Allah. Ya, Allah melarang bersedekah kecuali hanya untuk ridha Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu bersedekah melainkan dalam rangka mencari ridha Allah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, memperkuat rasa cinta kepada Allah. Sehingga tidak ada yang kita cintai selain Allah. Mungkin enggak, bisa saja. Karena kita punya hati hanya satu kok. Kalau kita punya hati hanya satu, maka kita bisa mempersembahkan cinta kita hanya kepada satu orang. Bahkan sulit kalau kita mencintai dua pihak. Ya. Sulit. Orang yang mencintai dua pihak mesti bingung. Ya. Apa kaitan antara cinta dan kesucian diri? Suci dari kemusyrikan. Yaitu gini, kalau kita itu mencintai sesuatu atau seseorang, maka cinta kita itu mendorong kita untuk taat kepadanya. Coba aja, suami yang sangat mencintai istrinya, ya mungkin karena cantiknya atau karena pandainya atau apapun deh, dia makin mencintai istrinya, makin taat kepada istrinya. Kenapa? Takut kehilangan. Kalau aku nggak taat nanti aku ditinggalkan. Saya pernah mendengar ada orang bilang, kok Bapak selalu ngantarkan dia malam-malam. Habis kalau bukan aku yang nganter, nanti orang lain yang nganter. Terus hilang. Aku kehilangan istri. Itu jadi karena dia takut kehilangan, karena dia mencintainya, maka dia nurut meskipun tengah malam dia harus mengantarkannya. Ya. Nah, kalau kita itu menaruh cinta hanya kepada Allah, maka kita akan taat hanya kepada Allah. Bandingkan jika seseorang itu mencintai jabatan, dia pasti akan cenderung taat kepada orang yang berpotensi memberinya jabatan. Jilat sana, jilat sini supaya dikasih jabatan. Ya. Meskipun orang yang mempunyai jabatan tadi menyuruhnya melanggar ketentuan Allah. Banyak ini melanggar ketentuan Allah. Misalnya saya sering mendengar kok, mau nggak kamu saya angkat jadi ini? Terus kalau kamu mau kasih 10 miliar. Gitu. Nah, itu mau dia. Padahal memberi 10 miliar itu kan sogokan. Sogokan itu kan yang nyogok dan yang menerima sogokan sama dosanya. Nah, itu dilakukan karena apa? Saking cintanya pada jabatan. Maka jangan mencintai apapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, menjual jabatan ini banyak ya, sampai kepercayaan orang-orang lain secara internasional kepada kebersihan kita dari korupsi itu turun. Itu katanya salah satu diantaranya itu marak sekali penjualan jabatan. Kalau ada seorang bupati yang ketangkap, itu satu orang aja ketangkap, tapi coba yang lain. Itu kan juga menjual jabatan. Nah, itu suka orang mau membeli
karena cintanya kepada jabatan, meskipun dia harus memberi sogoan itu haram. Nah ini Allah menggambarkan orang Islam itu, orang mukmin itu mesti mencintainya hanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini tidak ada dalam ayat ini kata menyembah, nggak ada. Yang ada yuhibbunahum ka hubbillah. Orang itu mencintai sekutu-sekutu itu seperti cintanya kepada Allah. Dia mencintai duit sama dengan cintanya kepada Allah. Bahkan bisa cinta kepada duit lebih besar daripada kepada Allah. Nah, itu kalau orang cinta duit pasti nurut pada duit. Misalnya di tengah negosiasi dagang gitu, dengar azan kan dipanggil oleh Allah. Kalau dia mencintai Allah, udah transaksi tinggal, sholat dulu. Tapi yang terjadi kan, ini tanggung nih, nanti sholatnya nyusul aja. Berarti lebih mencintai duit daripada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbadillah. Sedangkan orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Nah kalau sangat mencintai Allah pasti nurut. Kalau ada orang bilang aku mencintai Allah tapi nggak nurut, bohong. Itu cara ketiga. Yang keempat, membangun keyakinan bahwa hanya Allah saja yang layak ditakuti. Kalau tadi hanya Allah yang layak dicintai, sekarang hanya Allah yang layak ditakuti. Kenapa begitu? Kita takut itu kan takut terhadap sesuatu yang mengancam jiwa kita. Mengancam jiwa kita itu bisa membuat kita sakit atau membuat kita mati. Coba, selain Allah, siksaan yang paling berat itu apa? Misalnya dibakar seperti Nabi Ibrahim, ya? Atau seperti orang lain yang diceritakan di di surat di Al-Quran, ada raja yang membakar orang-orang yang beriman. Dibakar sakitnya sebentar, karena jangankan kena apinya, baru menghirup asapnya saja itu kalau menghambat pernafasan, menghambat oksigen ke paru-paru, mati itu. Setelah mati terus masuk di api, udah nggak merasakan sakit karena udah mati kok. Tapi kalau siksaan Allah di neraka nggak bakal mati-mati, dibakar sampai hangus kayak apapun tetap tidak mati dan tetap merasakan sakit. Nah, nggak ada siksaan yang lebih dari itu. Oleh karena itu kalau ada ketakutan, nggak apa-apalah, takutannya sedikit aja sebentar. Aku lebih takut neraka gitu. Ya. Ini perilaku para nabi umumnya takutnya kepada Allah, dan tentu kita didorong untuk mengikutinya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan mereka takut kepada Allah. Mereka tidak takut kepada seseorang siapapun kecuali Allah. Wa kafa billahi hasiba. Nanti Allah akan mencukupi dia. Jadi takut hanya kepada Allah. Yang kelima, mengendalikan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena tadi kan yang namanya suci itu kan suci dari kemusyrikan dan suci dari dosa. Nah, dosa itu semuanya hulunya adalah hawa nafsu. Bohong misalnya. Kenapa sih seorang itu bohong? Dia bohong karena dia berusaha menutupi perilakunya yang menyimpang. Karena dia telah berperilaku menyimpang, maka dia bohong. Karena dia sudah korupsi, dia bohong. Karena dia sudah selingkuh dengan orang lain, dia bohong pada istrinya dan sebagainya. Kenapa dia itu berperilaku menyimpang? Dia berperilaku menyimpang karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi dia punya nafsu birahi, turutin aja. Dia punya nafsu berkuasa, turutin aja dengan cara menyogok dan sebagainya. Dia punya nafsu kepengen membeli ini itu, korupsi. Nah, itu karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia berbuat dosa. Nah, supaya kita itu bersih dari dosa, caranya hulunya yang kita kerjain. Jangan mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsu harus dikendalikan.
memang kita semua punya hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir dan seterusnya, ya, bahwa setiap orang itu memang dihiaskan padanya rasa punya keinginan pada wanita, keinginan pada punya anak, ingin punya harta banyak, ingin punya kendaraan yang bagus, ingin punya binatang ternak, artinya sumber penghasilan, ingin punya ladang sebagai sumber penghasilan juga. Tapi semuanya itu adalah dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu bekal hidup saja. Bekal hidup untuk mencari yang lebih besar. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang bagus. Nah, karena hawa nafsu itu hanya sebagai alat untuk mendorong kita supaya bisa mempertahankan hidup, maka kita harus mengendalikannya. Nah, misalnya ya, mengendalikannya gimana? Misalnya ketika kita lapar, yang menyebabkan badan kita lemes, bahkan sakit, nah kita berusaha makan untuk menghilangkan rasa lapar dan lemes tadi. Namun ketika mencari makanan, kita mesti memilih yang halal dan baik, yang diridhoi oleh Allah. Kita tidak mengotori jiwa kita melalui konsumsi makanan yang haram. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini secara halal dan bagus. Jadi bukan hanya halal saja, tapi juga bagus. Terus ketika muncul dorongan birahi, kita menghindari pengotoran jiwa melalui perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk, ya, cara yang buruk untuk melampiaskan nafsu. Nah, termasuk mengendalikan hawa nafsu adalah menahan diri dari kebiasaan marah-marah. Nah, kemarahan itu seringkali muncul terhadap orang yang kita anggap, ya, kita seringkali marah kepada seseorang kalau kita menganggap orang itu merendahkan kita, atau dengan kata lain menghina kita, lalu kita naik pitam. Nah, kita itu harus pandai mengendalikan hawa nafsu yang semacam itu. Caranya gimana? Kita usahakan kita tuh berlapang dada dan suka memaafkan. Kalau kita suka memaafkan, ada orang maki-maki, biarin aja, dia nggak tahu. Yang penting faktanya tidak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, di antara pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu. Ya, jadi musuh, ya, ganggu aja. Fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka. Jadi ketika mendidik anak, ya dengan hati-hati, jangan dengan cara yang menyakiti mereka. Sayangilah mereka. Kalau orang tua menyayangi anak, nanti anak akan menyayangi orang tua. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mau memaafkan, mau berlapang dada dan mau mengampuni, Allah akan mengampuni kalian. Jadi supaya jangan mudah marah, kita lapang dada dan suka memaafkan. Nah, agar kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa direndahkan harga diri kita. Caranya gimana? Kita jangan mengukur harga diri kita dengan kekayaan, dengan kepangkatan, atau dengan keilmuan. Jadi kalau kita merasa aku ini pangkatku tinggi, kok ada orang bawahan kasar terhadap saya, marah. Aku ini kan komandan, main tenis kok aku dikalahkan, marah. Itu caranya gimana? Jangan mengukur harga diri dengan kepangkatan, dengan keilmuan, dengan kekayaan. Gunakanlah ketakwaan sebagai ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah di akhirat mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga. Seperti firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, ya, takut tadi kan takut hanya kepada Allah. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan dia bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsunya sendiri, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal dia. Ya. Demikian
Mudah-mudahan yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat. Ringkasannya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan dua potensi kejiwaan, bersih dan kotor. Jiwa yang suci adalah jiwa yang terbebas dari kemusyrikan dan bersih dari dosa. Nah, cara mensucikan jiwa ada beberapa, di antara lain memurnikan ketergantungan hidup hanya pada Allah. Yang kedua, memurnikan tujuan akhir bagi semua kegiatan kita hanya untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, memperkuat rasa cinta kepada Allah. Yang keempat, membangun keyakinan bahwa hanya Allah saja yang layak ditakuti. Dan yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita dalam berusaha untuk mensucikan jiwa kita dari kemusyrikan dan dari dosa-dosa. Amin.